Buku Dunia Arab The Arab A Short History. Pengarang Philip Kahiti, bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, Amerika Serikat halaman 170 sampai dengan halaman 174. Bab 15. Sumbangan kepada dunia barat. Di atas pintu-pintu kuliah di Spanyol Islam, acap kali tertulis, dunia ini hanya didukung oleh 4 faktor, kesarjanaan dari si bijaksana, keadilan dari si besar, doa dari si adil dan nilai dari si ksatria. Dalam taraf keeropahan dari cita-cita Islam ini, sangat besar artinya, bahwa pengejaran ilmu didahulukan. Kekuatan senjata Arab telah mengagumkan dunia barat, tetapi kesan tersebut tidak kekal. Kepercayaan orang-orang Arab tidak pernah benar mendalam kepikiran orang-orang Eropa, cita-cita kebenaran bangsa Arab tidak menimbulkan pengikut-pengikut, tetapi ilmu pengetahuan Islam, dalam banyak hal merembes masuk ke dalam alam pikiran orang-orang Barat. Sejarah Spanyol Islam dalam lapangan ilmu pengetahuan, menunjukkan salah satu perkembangan yang terbaik di Eropa pada abad pertengahan. Seperti telah kita lihat, antara pertengahan abad ke-8 dan permulaan abad ke-15, bangsa-bangsa yang berbahasa Arab adalah pendukung utama dari suluk kebudayaan dan peradaban di seluruh dunia, serta alat yang Rene nemukan kembali, menambah dan mengantar ilmu pengetahuan lama dan filsafat guna memungkinkan Renaissance Eropa Barat. Sarjana dan ahli pikir ilmu pengetahuan yang ternama di Spanyol Islam, Ali Ibn Hazm, yang hidup dari 994 sampai 1064, adalah seorang di antara 2 atau 3 sarjana Islam yang penuh dengan cita-cita dan penulis-penulis Islam yang produktif. Menurut pendapat pengarang-pengarang riwayat hidup, ia telah menulis 400 buku tentang sejarah, ilmu ketuhanan, hadits, ilmu mantik, puisi dan soal-soal yang berhubungan dengan itu. Bukunya yang masih ada dan sangat berharga, ialah buku yang mendorongnya menjadi penyelidik pertama dalam lapangan ilmu ketuhanan berbanding. Dalam bukunya ini ia memberi tafsiran atas beberapa cerita kitab Injil yang masih gelap, sebab sampai pada saat itu belum ada yang mau memutar otak dalam soal ini. Baru setelah aliran kritisisme dalam abad ke-16 timbul, orang mulai berusaha dalam jurusan ini, prosa, dongeng, hikayat dan cerita hewan yang berisikan teladan, yang berkembang di dunia barat pada abad ke-13, menunjukkan analogi-analogi yang nyata dengan cerita-cerita Arab, yang berpangkal pada Indo-Parsi. Cerita Kalilahwa Dirmah yang indah itu, disuruh oleh Alfonso yang budiman, Raja Castilla dan Leon, 1252-1282, diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Tidak lama kemudian cerita tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang Yahudi yang dibaptiskan. Terjemahan Parsi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, itulah yang dipakai oleh La Fontaine sebagai salah satu sumbernya, sebagai yang diakuinya sendiri. Roman bajingan, picturesque novel, Spanyol dibandingkan dengan Makamah, ditulis dalam prosa yang berkait yang diperindah sebanyak mungkin dengan kecerdikan dalam lapangan ilmu bahasa, dengan maksud menggambarkan beberapa pelajaran moral dengan jalan memberikan hal ihwal pahlawan yang gagah perkasa. Menunjukkan persamaan yang besar. Tetapi sumbangan Arab yang paling berharga kepada kesusastraan abad pertengahan Eropa, adalah pengaruh terhadap bentuknya, sehingga waham barat dibebaskan dari disiplin sempit dan keras yang diharuskan oleh kebiasaan. Kekayaan hayal pada kesusastraan Spanyol memperlihatkan contoh-contoh Arab seperti susunan yang lucu yang didapati dalam buku Don Quixote, karangan Cervantes. Cervantes pernah dipenjarakan di Aljazair dan secara berolok-olok mengatakan bahwa buku itu aslinya ada dalam bahasa Arab. Di mana dan kapan bahasa Arab itu dipakai, di sana banyak terdapat nafsu untuk gubahan yang bersyair. Syair, yang tidak terhitung jumlahnya turun dari mulut ke mulut dan dikagumi oleh segala lapisan. Kegembiraan sejati dalam keindahan dan kesegaran kata-kata yang khas bagi bangsa yang berbahasa Arab, tampak di wilayah Spanyol. Raja Ahala Umayyah yang pertama adalah seorang penyair dan demikian pula halnya dengan kebanyakan penggantinya, banyak di antara raja-raja itu memelihara penyair-penyair nomor wahid di istananya, jika berkeliling atau berperang mereka dibawa serta. Sevilla dapat berbangga diri, karena kota tersebut penuh dengan penyair-penyair yang cantik dan bersemangat, tetapi sebelum itu, Cordoba telah memperlihatkan bibit-bibit dan kemudian tumbuh pula di Granada. Selama kota itu merupakan kubu pertahanan Islam, El bin Zaidun, 1003-1071, seorang penyair ulama dan khas, adalah anggota keluarga bangsawan Arab yang mula-mulanya menjadi orang kepercayaan raja di Cordoba.
Kemudian kepercayaan tersebut hilang, mungkin karena cintanya yang berlebih-lebihan kepada seorang penyair wanita Al-Walladah, putri seorang khalifah, tetapi setelah bertahun-tahun meringkuk dalam penjara dan buangan ia diangkat menjadi Perdana Menteri merangkap Panglima Tentara dengan gelaran, dia yang memangku kedua kewaziran, yakni dari pedang dan pena. Penghormatan kepada Al-Walladah yang cantik dan bijaksana itu, meninggal dunia pada tahun 1087, sama dengan penghormatan kepada Sapo dari Spanyol. Baik dalam kecantikan pribadinya maupun dalam keahlian sastranya. Wanita-wanita Arab di Spanyol ternyata mempunyai rasa dan kecakapan tertentu terhadap puisi dan sastra. Puisi Spanyol Arab sampai taraf tertentu membebaskan diri dari ikatan-ikatan yang biasa menimbulkan perkembangan-perkembangan bentuk matra baru dan hampir memperoleh perasaan baru bagi keindahan alam. Balada dan lagu-lagu kasihnya menimbulkan rasa romantik, yang menjadi teladan untuk sikap keperwiraan abad pertengahan. Musik dan nyanyian membenarkan dan memelihara hubungannya dengan puisi di mana saja, pada umumnya puisi Arab, dan pada khususnya puisi liris, itulah yang mengagumkan rakyat Kristen serta merupakan salah satu faktor yang kuat dalam proses asimilasi. Dua dari bentuk-bentuk liris ini berkembang menjadi bentuk sajak populer Castilla, villancico, nyanyian gereja, yang banyak dipergunakan untuk nyanyian suci agama Kristen. Termasuk lagu-lagu hari Natal. Munculnya suatu bentuk sastra yang mengandung cinta platonis dalam bahasa Spanyol pada abad ke-8, menunjukkan adanya tanda-tanda sumbangan besar dari puisi Arab. Di Perancis Selatan penyair-penyair Provence yang pertama tampak pada penghabisan abad ke-11, dan ciptaan-ciptaan mereka mengandung cinta mesra yang besar dan dilukiskan dalam suatu waham yang kaya. Penyanyi-penyanyi pantun yang mencapai kemegahannya pada abad ke-12 meniru kaum masanya di selatan, yaitu penyanyi-penyanyi Zajal. Karena mengikuti jejak orang Arab, tiba-tiba muncul pemujaan perempuan di barat daya Eropa. Chanson de Roland, buku yang termulia dalam literatur Eropa purba dan diterbitkan sebelum tahun 1080. Menunjukkan permulaan peradaban baru, yakni peradaban Eropa Barat tercipta karena adanya perhubungan militer dengan Spanyol Isiam, seperti juga halnya lagu-lagu Homerus yang mengumumkan permulaan sejarah Yunani. Perkembangan pertama yang luas tersebar sebagaimana halnya di negara-negara Islam, didasarkan atas menulis dan membaca Quran dan para masastera Arab serta ilmu syair. Kedudukan wanita di dunia yang maju, membuktikan bahwa di Andalusia peraturan-peraturan yang melarang perempuan belajar menulis hampir-hampir tidak diindahkan. Pendidikan tinggi didasarkan pada tafsir dan ilmu ketuhanan, Quran, filsafat, para masastera Arab, puisi, ilmu menyusun kamus, sejarah dan ilmu bumi. Beberapa kota-kota penting mempunyai perguruan-perguruan yang dapat disebut universitas-universitas di antaranya yang termasyhur ialah Universitas Cordoba, Sevilla, Malaga dan Granada. Universitas Cordoba mempunyai fakultas-fakultas astronomi, ilmu ukur dan kedokteran, bersama-sama dengan fakultas ilmu ketuhanan dan hukum. Diduga beribu-ribu mahasiswa yang mengunjunginya, ijazahnya memungkinkan orang untuk menduduki jabatan yang setinggi-tingginya di negara itu. Pelajaran Universitas Granada terdiri atas ilmu ketuhanan, jurisprudensi, kedokteran, kimia, filsafat dan astronomi. Mahasiswa-mahasiswa dari Castilla dan dari luar negeri lebih menyukai universitas ini. Sejalan dengan universitas-universitas tersebut perpustakaan-perpustakaan pun maju pesat. Perpustakaan Kerajaan Cordoba adalah perpustakaan yang terbesar dan terbaik. Ada didapati beberapa orang, antaranya juga wanita, yang mempunyai perpustakaan sendiri. Keanehan. Hidup orang-orang Muslim dengan tidak adanya tempat pertemuan-pertemuan politik dan gedung kemidi, hal mana sangat khas di Yunani dan Romawi, menyebabkan bahwa satu-satunya jalan untuk menambah pengetahuan adalah buku. Bertimbunnya buku-buku di Andalusia tidaklah mungkin, jika sekiranya tidak ada pabrik kertas tulis setempat, suatu sumbangan Islam yang berharga kepada Eropa, seperti telah kita lihat di Mdka dalam bab mengenai Baghdad. Dari Maroko, di mana industri kertas mengimpor bahannya dari timur, beredarlah pabrik kertas ke Spanyol pada pertengahan abad ke-12. Kenang-kenangan ilmu bahasa pada peristiwa yang bersejarah ini, ialah kata riem, yang melalui kata raijme, bahasa Perancis lama, diambil dari bahasa Spanyol, resenta, berpangkal pada kata Arab, rismah, yang berarti bundel. Sesudah Spanyol,
Kiras pada tahun 1270 Italia kenal pula akan industri kertas, juga akibat pengaruh kerajaan Islam yang datangnya renungkin dari Sisilia. Prancis mengenal industri kertas itu dari Spanyol dan bukan dari Mujahidin, orang-orang yang kembali dari Perang Sabil, yang kembali, sebagai yang dikemukakan oleh beberapa orang. Dari negara-negara ini meluaslah kerajinan itu ke seluruh Eropa. Sekretaris ABD Al-Rahman mempunyai kebiasaan menulis pengumuman-pengumuman resmi di rumah dan kemudian mengirimkannya kepada sebuah kantor yang khas untuk reproduksi semacam cetak batu, tab, dari mana salinan-salinannya dibagi-bagikan kepada berbagai-bagai pegawai pemerintah.